Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Taufik Hidayat. Saya di manajemen PJJ S1 dengan dosen saya Bapak Wahyu Purwosantoso. Saya akan menerangkan manajemen risiko enterprise. Berikut adalah abstrak, risiko dari segi finansial dan operasional selalu dihadapi oleh semua perusahaan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap perusahaan membutuhkan enterprise risk management atau yang disebut ERM atau manajemen risiko enterprise untuk mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin timbul. Manajemen risiko enterprise akan menjadi lebih baik jika diterapkan menggunakan kerangka kerja atau disebut framework seperti CSO dan model RIMS. Baik pendahuluan enterprise risk management atau ERM, ada sebuah proses berpengaruh pada sebuah entitas, jajaran direksi, pihak manajemen, dan personal lain diaplikasikan dalam penggeseran strategi di dalam perusahaan. Didesain untuk mengidentifikasikan event yang potensial yang dapat berpengaruh entitas dan mengelola risiko dengan penilaian risiko yang diharapkan untuk menyediakan jaminan yang beralasan terhadap penerimaan setiap objek entitas. Jadi dari manajemen risiko enterprise adalah bahwa setiap entitas yang ada mempunyai nilai untuk stakeholder, semua entitas selalu menghadapi ketidakpastian dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengelola, mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan ketidakpastian yang mungkin diterima untuk meningkatkan nilai stakeholder. Ketidakpastian mempersepsikan risiko dan peluang di mana memiliki potensi untuk mengikis atau mengubah nilai. Manajemen risiko enterprise membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait dengan resiko dan peluang dengan tujuan untuk mempertinggi nilai. Berikut adalah gambar di mana manajemen risiko enterprise berada di dalam manajemen risiko perusahaan. Tidak ada fokus, objek, scope, basis, application, lalu ke risk management, ke business risk management, lalu ke enterprise risk management, lalu ke current state capabilities, atau ke future state vision. Lanjut ke manajemen risiko enterprise meliputi yang pertama menyelesaikan risiko keinginan dan strategi mempertimbangkan entitas risiko keinginan dalam mengevaluasi alternatif yang strategis, menggeser objek-objek yang terkait dan mengembangkan mekanisme untuk mengolah risiko terkait. Kedua, mengubah keputusan respon adanya risiko atau menyediakan aturan untuk mengidentifikasikan dan memilih alternatif respon atau pencegahan adanya risiko, mengurangi risiko, membagi risiko, dan menerima risiko. Yang ketiga, menggunakan operasional dan kerugian tak terduga. Entitas mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasikan event yang potensial dan membangun respon mengurangi biaya dan kerugian tidak terduga. Lanjut, mengidentifikasikan dan mengelola risiko enterprise atau perusahaan. Setiap perusahaan menghadapi risiko dan kondisi berbeda sebagai bagian dari organisasi dan manajemen risiko memfasilitasi respon yang efektif ke pengaruh-pengaruh terkait dan mengintegrasikan respon ke berbagai risiko yang mungkin timbul. Lanjut, meraih peluang-peluang mempertimbangkan jangkauan event yang potensial. Pihak manajemen diposisikan untuk mengidentifikasi dan proaktif merealisasikan peluang. Yang terakhir, memperbaiki penyebaran kapital atau yang tersebut development of capital, mendapatkan informasi risiko yang handal yang mengizinkan pihak manajemen untuk memprediksikan semua kebutuhan kapital yang efektif dan mengubah alokasi kapital. Kedua, teknik identifikasi risiko. Teknik ini mengidentifikasikan risiko pada suatu perusahaan. Antara lain, bertukar pikiran, membangun data yang berisi segala inventory yang punya dan kerugian yang pernah dialami, lalu wawancara pada personal organisasi yang terkait dan memperkirakan risiko, lalu memfasilitasi workshop untuk mendiskusi risiko, lalu untuk kuesioner dan survei risiko, lalu analisis skenario strategi penanganan risiko, menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi risiko dan memutuskan strategi penanganan yang harus diterapkan. Lanjut ke elemen-elemen RPM sebagai berikut. Komitmen Chief Executive Officer atau kita sebut CEO, kebijakan risiko dan misi perusahaan, laporan unit bisnis dan jajaran eksekutif, terus pengembangan kerangka kerja atau framework risiko, pengembangan bahasa risiko yang umum, teknik untuk mengidentifikasi risiko, lalu perangkat untuk memperkirakan risiko, perangkat untuk melaporkan dan memonitoring risiko,
keterkaitan risiko pada pihak yang sesuai dan bertanggung jawab, keterkaitan risiko dengan fungsi keuangan dan pendanaan, lalu pengintegrasian, identifikasi risiko, dan perkiraan risiko ke strategi organisasi. Masih ke framework RPM, dua buah framework Enterprise Risk Management atau RMM adalah CSO dan RMS. Nah, keduanya mendedikasikan pendekatan untuk mengidentifikasi, menganalisis, bertanggung jawab, memonitor risiko ataupun peluang di dalam maupun di luar lingkungan yang dihadapi perusahaan. COSO memiliki 8 komponen dan 4 kategori objek. Nah, 8 komponen ini ada di lingkungan internal, setting objek, deteksi event, perkiraan risiko, tanggung jawab risiko, aktivitas kontrol, komunikasi dan informasi, lalu pengawasan. Nah, keempat kategorinya, strategi, bertujuan akhir, mendukung misi organisasi, operasi, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, lalu laporan finansial, dan keempat, pemenuhan atau compliance sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, di sini RIMS mendefinisikan RM sebagai kultur, proses, dan perangkat untuk mengidentifikasi peluang yang strategis dan mengurangi ketidakpastian. RMM juga merupakan kumpulan pandangan mengenai risiko dan sudut pandang operasional maupun strategis dan merupakan proses yang mendukung pengurangan ketidakpastian serta mempromosikan eksploitasi peluang. Di sini ada menurut Rimeris Matoli model untuk RPM terdapat 7 buah kompetensi utama sebagai manajemen risiko enterprise dapat dicapai. Ada 7 kompetensi berdasarkan pertama RPM berbasis pendekatan atau best approach, ya. Kedua RPM manajemen proses, terus ada proses manajemen. Lalu ketiga manajemen risiko keinginan. Ini kita bisa lihat sendiri. Yang keempat ada akar kedisiplinan atau root cause disiplin. Yang kelima risiko yang tidak di cover, ya. Kelima manajemen performasi. Yang keenam keterikatan dan dukungan bisnis atau bisnis resilience and sustainability. Jadi contohnya vendor yang kebebasan serta kemandirian distribusi, gangguan peluang atau supply chain, perubahan harga pasar yang ekstrim, perubahan aliran dana, likuiditas bisnis, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke tipe-tipe fungsi resiko. Fungsi primer risiko pada sebuah perusahaan besar yang mungkin berpartisipasi dengan program RPM ada sebaik berikut. Yang pertama, perancangan strategi, terus pemasaran, pemahaman target customer untuk memastikan produk dan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan customer. Lalu pemenuhan dan etik, monitoring pemenuhan dengan evaluasi secara langsung. Lanjut pemenuhan finansial, terus hukum departemen, menjamin semua yang butuh jaminan pada organisasi, lalu kekayaan memastikan dana memenuhi kebutuhan bisnis ketika manajemen risiko terkait dengan harga, komunitas, dan ekspor impor. Lanjut ke tipe-tipe fungsi risiko. Pertama ada jaminan kualitas operasional, national operational quality assurance, memverifikasi keluhan operasional beserta toleransinya. Lalu kedua, manajemen operasional, memastikan bisnis tetap berjalan, memastikan kredit yang diberikan ke customer sesuai dengan kemampuan bayar mereka lah. Lalu layanan customer, memastikan keluhan customer ditangani dengan benar. Audit internal, mengevaluasi efektivitas dari setiap fungsi risiko dan merekomendasikan perbaikan. Di sini ada tantangan implementasi ERM. Tantangan implementasi ERM adalah sebagai berikut, ya, mengidentifikasi sponsor eksekutif untuk ERM, membangun bahasa risiko yang umum atau istilah yang umum, mengidentifikasi dan mendeskripsikan risiko pada daftar kumpulan risiko, lalu mengimplementasikan tingkatan risiko untuk menentukan prioritas risiko, membangun komite risiko untuk mengkoordinasikan aktivitas pada fungsi risiko, membangun kepemilikan untuk risiko tertentu, dan lalu mendemonstrasikan keuntungan dari usaha manajemen risiko, lalu mengembangkan perencanaan aksi untuk memastikan langkah pengelolaan risiko,
lalu mengembangkan laporan hasil konsolidasi untuk macam-macam hal yang terkait atas stakeholder, lalu mengetahui hasil aksi yang dilakukan untuk mengurangi risiko. Hal terakhir, memastikan risiko dapat ditangani dan efisien oleh auditor internal, tim konsultan, dan entitas evaluasi lainnya. Baik, kesimpulannya, RFM adalah sebuah pendekatan yang sistematik untuk mengevaluasi risiko dan peluang pada sebuah perusahaan. Ketika RM didesain dan diimplementasikan, maka dapat dijadikan panduan aktivitas operasional dan finansial, menempatkan tanggung jawab dan perhitungan fungsionalitas. ERM akan lebih baik diterapkan dengan menggunakan framework. Baik, cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.